Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran kita matematika di kelas 4. Insyaallah belajar matematika itu asyik. Dan kali ini kita telah sampai pembahasan kita di materi KPK dan FPB. Dan insya Allah nanti akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Tentu bentuk soalnya adalah soal cerita. Seperti biasa, Ustadz berharap anak-anak telah mempersiapkan buku tulis serta alat tulisnya masing-masing untuk mencatat hal-hal penting dari penjelasan Ustadz pada video kali ini. Anak-anak yang dirahmati Allah, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kepahaman dan kemudahan dalam kita belajar ya. Baik anak-anak, langsung saja kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Yang harus kalian lakukan adalah menemukan kata kunci dalam permasalahan tersebut. Jadi kalau soalnya berupa soal cerita, baca dan pahami kalimat demi kalimat dalam soal cerita tersebut. Jadi untuk memahami kalimat demi kalimat, bisa saja kita harus membaca berulang kali. Ya, setelah kita memahami permasalahan tersebut, maka kita akan menemukan kata kunci dalam permasalahan itu atau dalam soal cerita tersebut. Nih, catatan yang pertama, jika mengandung unsur kelipatan, maka selesaikan dengan menggunakan KPK. Ingat, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ada unsur kelipatan. Nah, biasanya permasalahan yang mengandung unsur kelipatan atau KPK itu di dalam soal ceritanya itu mengandung kata bersama-sama atau berkaitan dengan waktu. Jadi pertanyaannya itu menunjukkan waktu, kapan, tanggal berapa, jam berapa, pada detik berapa, pada menit berapa, dan seterusnya. Nah, itu berarti kita selesaikan dengan KPK. Apabila kita tidak menemukan unsur kelipatan dalam soal cerita tersebut, bisa jadi ya kita akan menemukan unsur faktor atau pembagi habis. Maka soal cerita tersebut kita selesaikan menggunakan FPB. Nah, biasanya soal yang berkaitan dengan FPB ini dalam kalimat soal ceritanya mengandung kata sama banyak, paling banyak atau paling besar, terbanyak atau terbesar. Ya, jadi dua poin penting ini setidaknya akan memandu kita dalam menyelesaikan sebuah soal cerita berkaitan dengan KPK atau FPB. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak contoh soal berikut. Ahmad dan Burhan berlari pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan tetap. Ahmad mampu menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Burhan mampu menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka memulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa
mereka berada di titik start untuk kedua kalinya. Jika soal cerita ini belum bisa dipahami kalimat demi kalimat, maka harus kita ulang membacanya. Ketika kita sudah paham, kemudian kita tentukan ini permasalahan ini berkaitan dengan KPK atau FPB. Ya, kita temukan ya permasalahan ini berkaitan dengan kelipatan. Kenapa kelipatan? Yang pertama alasannya adalah Ahmad itu menyelesaikan waktu dalam satu putaran itu 50 detik. Jadi putaran pertama 50 detik, putaran berikutnya juga 50 detik, berarti totalnya 100, berikutnya lagi tambah 50 detik lagi 150 dan seterusnya. Jadi tinggal berapa putaran ya. Putaran pertama 1 kali 50, putaran kedua 2 kali 50, putaran ketiga 3 kali 50. Nah, itu berkaitan dengan kelipatan. Alasan kedua ini, pertanyaannya adalah berkaitan dengan waktu. Pada detik keberapa? Itu menunjukkan waktu detik. Ya, kata detik, satuan detik ini menunjukkan waktu. Sehingga kita telah yakin bahwa permasalahan ini berkaitan dengan KPK. Nah, untuk menyelesaikan KPK ada banyak cara. Cara yang pertama, kita bisa mendata kelipatan. Kalau di soal ini berarti kelipatan 50 detik dan kelipatan 60 detik. Cara kedua dengan menggunakan tabel bilangan prima. Dan cara yang ketiga menggunakan pohon faktor. Saya ingin tunjukkan penyelesaian permasalahan ini dengan ketiga cara tersebut. Cara yang pertama adalah mendata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap putaran. Ini cara yang paling sederhana. Jadi Ahmad misalnya untuk putaran 1 butuh waktu 50 detik. Berarti putaran kedua 2 kali 50 detik 100. Kemudian 150, kemudian 200, 250 dan 300 dan seterusnya. Jadi ini waktu-waktu ini adalah yang diperlukan Ahmad untuk menyelesaikan setiap putaran. Ini berarti 1 putaran, ini berarti 2 putaran, ini berarti 3 putaran, ini 4, ini 5, dan ini 6 putaran. 1 kali 50, 2 kali 50, 3 kali 50, 4 kali 50 dan seterusnya. Ini Ahmad. Sedangkan Burhan, waktu yang diperlukan untuk putaran pertama adalah 60 detik, putaran kedua berarti 2 kali 60 detik 120, putaran ketiga berarti 3 kali 60 berarti 180, putaran keempat berarti 4 kali 60 240, putaran kelima berarti 5 kali 60 adalah 300, putaran keenam berarti 6 kali 60 detik yaitu 360. Apakah pada menit-menit tersebut Ahmad dan Burhan melewati titik start untuk yang kedua kalinya? Ya, ternyata telah melewati titik start kedua kalinya, yaitu pada detik ke-300. Jadi Ahmad dan Burhan akan berada di titik start kedua kalinya pada detik ke-300. Start pertama kali ketika memulai berlari atau di detik ke-0 ya, detik 0 mereka bersama-sama berada di titik start. Yang kedua kalinya itu pada detik ke-300. Ya, jadi kelipatan 50 dan 60 adalah 300. Atau KPK dari 50 dan 60 adalah 300. Kita juga bisa selesaikan dengan tabel bilangan prima. Kita tentukan KPK dari 50 dan 60. 50
50 dan 60 itu bisa dibagi 2. 50 bisa dibagi 2 hasilnya 25, 60 bisa dibagi 2 hasilnya 30. 25 dan 30 ada yang masih bisa dibagi 2. 15-nya tidak bisa, 30-nya yang bisa, yaitu 15. Kemudian bilangannya tersisa 25 dan 15. 25 dan 15 di antara kedua pilihan ini bisa ada yang bisa dibagi 3, maka kita bagi 3. 25-nya tidak habis dibagi 3, kemudian 15-nya bisa dibagi 3, yaitu 5. Tersisa bilangan yang satu masih 25, bilangan yang berikutnya adalah 5. 25 dan 5 bisa dibagi 5. 25-nya dibagi 5 dapat 5, 5 dibagi 5 dapat 1. Tersisa bilangan 5. Tinggal kita bagi 5, hasilnya 1. Nah, bilangan paling akhirnya sudah 1. Ya, bilangan paling akhir, paling ujung sudah 1. Ini sudah 1. Jadi sudah selesai tabelnya. Kemudian kita tinggal menentukan KPK antara 50 dan 60. KPK adalah perkalian semua bilangan prima pada tabel bilangan prima tersebut. Jadi KPK-nya kita selesaikan 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 300. Sama ya, menggunakan tabel dengan menggunakan mendata kelipatan hasilnya. Kita juga bisa selesaikan dengan menggunakan pohon faktor. 50 bisa dibagi 2 hasilnya 25, 25 belum 5 bisa dibagi 5 hasilnya 5. Semuanya setelah 5 selesai. Kemudian pohon faktor yang 50 berarti 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian kita lanjutkan ke pohon faktor 60 bisa dibagi 2 hasilnya 30. 30 belum prima berarti masih punya cabang, bisa dibagi 2 hasilnya 15. 15 juga belum prima berarti punya cabang, bisa dibagi 3 hasilnya 5. Bilangan prima berarti telah selesai. Kita tuliskan 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian kita cari KPK-nya. KPK menggunakan pohon faktor adalah mengalihkan semua bilangan prima. Ya, semuanya dipakai. Jika ada faktor prima yang sama, contoh 2 dengan 2 kuadrat, maka yang kita pilih adalah pangkat terbesar. Demikian juga untuk 5 kuadrat dan 5, yang kita pilih adalah 5 kuadrat. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kuadrat. 4 kali 3 kali 25 sama dengan 300. Hasilnya juga sama. Ya, jadi demikian untuk contoh yang pertama. Kita coba simak untuk contoh yang kedua. Siswa kelas 4 SD Mulia terdiri dari 32 siswa. Sedangkan siswa kelas 5 terdiri dari 24 siswa. Siswa pada setiap kelas akan dibentuk kelompok. Jumlah siswa setiap kelompok sama banyak. Tentukan jumlah siswa terbanyak pada dalam setiap kelompok yang bisa dibentuk. Ya, permasalahan di atas berkaitan dengan pembagi habis atau faktor. Jadi kita selesaikan menggunakan FPB. Alasannya apa? Ya, alasannya yang pertama untuk membentuk kelompok berarti ada proses membagi sampai habis tentunya. Ya, membagi habis berarti itu berkaitan dengan faktor. Alasan yang kedua dalam soal cerita ini, kita menemukan kata sama banyak.
ya, sama banyak. Alasan yang kata yang berikutnya adalah jumlah siswa terbanyak. Nah, ini kata-kata dalam soal ini menandakan berkaitan dengan FPP. Nah, untuk mencari FPP juga ada 3 cara. Cara yang paling sederhana adalah mendata faktor dari bilangan tersebut. Hanya ini tidak terlalu Ustadz rekomendasikan, karena jika ada faktor yang terlupa tidak ditulis, bisa jadi nanti hasilnya salah. Yang kedua menggunakan tabel bilangan prima, dan yang ketiga menggunakan pohon faktor. 2 cara terakhir itu yang Ustadz rekomendasikan, meskipun kita juga bisa selesaikan dengan cara yang paling sederhana, yaitu membagi siswa-siswa pada setiap kelompok itu pada setiap kelas itu ke dalam kelompok-kelompok, yaitu dengan mendata faktor dari bilangan. Misalnya kelas 4 32 anak, maka faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Artinya kelas 4 ini bisa dikelompokkan dengan anggota setiap kelompok 1 anak, setiap kelompok 2 anak, setiap kelompok 4 anak, setiap kelompok 8 anak, setiap kelompok 16 anak, dan setiap kelompok 32 anak. Ini pengelompokan yang bisa dibentuk di kelas 4. Ya, ini berkaitan dengan faktor, ya. Ini berkaitan dengan faktor. Ini penyelesaian ini berkaitan dengan faktor. Kemudian kita data juga yang kelas 5, karena kelas 5 24 anak, coba kita data ya faktor dari 24. Faktor dari 24 itu 1, atau bilangan 24 itu akan habis dibagi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya, kemudian dari faktor-faktor yang ada tentukan, kita memilih, karena pertanyaannya adalah siswa terbanyak, maka kita data yang sama-sama kita tandai, dan yang paling banyak adalah siswa terbanyak yang bisa dibentuk dalam setiap kelompok adalah 8 anak. Jadi kelas 4 dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 8, kelas 5 juga demikian, dibentuk kelompok dengan masing-masing anggota tiap anak 8. Sehingga setiap kelompok pada setiap kelas jumlahnya sama banyak. Ya, terjawab sudah ya untuk soal yang kedua ini. Jika tidak suka dengan cara ini, dan Ustadz justru merekomendasikan tidak menggunakan cara ini, karena dengan cara ini bisa jadi nanti ada bilangan yang terlewat tidak kita tuliskan, maka jawabannya bisa salah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendata faktor ini kalau bilangannya besar, misalnya 70-an atau bahkan 3 digit atau angkanya ratusan, kita akan kerepotan mendata faktor-faktor dari bilangan yang bilangannya itu relatif besar. Sehingga bisa kita selesaikan menggunakan tabel bilangan prima seperti ini. Karena yang kita cari adalah FPP, maka pada tabel kolom paling atas sebelah kiri saya tuliskan FPP. Ini untuk mengingatkan saja bahwa nanti yang kita pilih adalah FPP. 32 dan 24 ini ada yang bisa dibagi 2, bahkan semuanya bisa dibagi 2. 32 dibagi 2 adalah 16, 24 dibagi 2 adalah 12. Angka 2 ini karena bisa membagi habis 32 dan 24, maka kita tandai. Biasanya Ustadz menggunakan lingkaran, dilingkari.
Kemudian bilangan berikutnya adalah 16 dan 12. Keduanya masih bisa dibagi 2. Sekali lagi, karena angka 2 ini bisa membagi habis 16 dan 12. 16 dibagi 2 hasilnya 8, 12 dibagi 2 hasilnya 6, maka angka 2 nya juga kita lingkari. Kemudian tersisa angka 8 dan 6, masing-masing masih bisa dibagi 2 lagi ya, sehingga angka 2 ini kita lingkari lagi karena bisa membagi habis 8 dan juga bisa membagi habis 6. Tersisa angka 4 dan 3. Angka 4 dan 3 masih ada yang bisa dibagi 2, kita bagi 2 ya. 4 ini bisa dibagi 2, hasilnya 2. 3 tidak habis dibagi 2, kita tuliskan strip. Boleh juga di sini ditulis angka 3, boleh di sumber yang lain dituliskan angka 3, boleh. Tapi Ustadz lebih suka dengan memberikan tanda strip saja. 2 tidak kita lingkari, kemudian dibagi 2 lagi ya, tersisa angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 3 tidak habis dibagi 2 ya, sehingga yang 1 ini sudah selesai, akhirnya 1, yang 1 belum, tersisa angka 3, sehingga kita bagi 3, hasil terakhirnya 1, selesai. Kemudian tinggal kita tentukan FPP. FPP antara 32 dan 24 adalah hasil perkalian bilangan-bilangan prima yang bisa membagi habis kedua bilangan tersebut, yaitu yang tadi kita lingkari, yaitu 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Ini kalau suka pakai tabel. Kalau tidak suka pakai tabel, boleh pakai pohon faktor. Ini Ustaz tunjukkan juga dengan pohon faktor. Kita buat pohon faktor 32. Bagi 2, 16. 16 belum prima punya cabang, dibagi 2 hasilnya 8. 8 belum prima berarti masih punya cabang, bisa dibagi 2 hasilnya 4. 4 belum prima, bisa dibagi 2 lagi hasilnya 2. Nah, sekarang sudah selesai ya, semuanya sudah prima. Berarti kita tuliskan faktorisasinya. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 2 nya ada 5, 2 pangkat 5. Kemudian kita lanjutkan pohon faktor 24. 24 itu bisa dibagi 2, hasilnya 12. 12 belum prima, bagi 2 lagi, hasilnya 6. 6 belum prima, bagi 2 lagi, hasilnya 3. 3 sudah prima, jadi selesai. 24 sama dengan 2 pangkat 3 bagi 3. Tinggal kita selesaikan FPP-nya. Nah, jika menggunakan pohon faktor, ingat FPP menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor, yang dipilih adalah mengalihkan faktor prima yang sama. Ini yang sama adalah faktor 2, sama-sama 2. Nah, yang sama itu pilih pangkat yang kecil. 3 tidak kita pakai karena 32 ini tidak punya faktor 3 ya. 3-nya ini tidak kita pakai karena 32 tidak memiliki faktor 3, sehingga yang digunakan hanya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dan hasilnya sama. Menggunakan pohon faktor, menggunakan tabel, atau mendata faktor dari bilangan-bilangan tersebut hasilnya sama, yaitu 8. Demikian ya anak-anak untuk 2 contoh soal ini setelah kita bahas. Saat ingatkan kembali untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPP, yang harus kita ingat adalah temukan kata kuncinya. Ini penting, menemukan kata kunci. Kata kunci bisa kita temukan dengan membaca dan memahami soal cerita tersebut. Jika dalam soal cerita tersebut mengandung unsur kelipatan, kita selesaikan dengan KPK. Jadinya ini ada kata bersama-sama, berkaitan dengan waktu, dan lain-lain. Kemudian jika tidak mengandung unsur kelipatan,
dan soal cerita tersebut mengandung unsur faktor atau pembagi habis, maka kita selesaikan menggunakan FPB. Biasanya terdapat kata sama banyak, paling banyak atau paling besar, terbanyak atau terbesar, dan lain-lain. Ya. Yang terakhir, untuk menambah pemahaman kalian berkaitan dengan penyelesaian soal cerita KP dan FPB, silahkan dikerjakan latihan 5 buku SPS halaman 69. Mengerjakannya di buku tulis saja. Ya, insya Allah nanti pembahasannya akan Ustadz sampaikan pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.